Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, di sini saya akan menyampaikan kultum mengenai nasihat yang diberikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Nasihat tersebut yaitu tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang hamba tidak akan mencapai derajat takwa sampai orang tersebut meninggalkan perkara yang tidak haram, sebab dia khawatir perkara yang tidak haram yang tadi menjadi sebuah kejelekan. Nah, kata dari seseorang tidak akan mencapai derajat takwa sehingga dia meninggalkan perkara yang tidak haram atau tidak masalah karena khawatir suatu saat akan menjadi haram. Nah, contohnya seperti nongkrong halal, tapi lama-kelamaan malah akan menjadi haram karena di dalam tongkrongan tersebut akan adanya gosip atau bicara yang ngelantur kemana-mana. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. 5 perkara tadi, yang pertama ada tidak pernah nongkrong kecuali dengan orang yang bisa memperbaiki agamanya, serta orang yang bisa menjaga kelamin dan lisannya sehingga dia bisa menahan diri berlebihan dan bersentuhan serta berbicara meskipun keduanya halal. Jika dilakukan secara berlebihan maka tidak baik. Hal tersebut sebenarnya nongkrong itu merupakan sesuatu yang halal, tetapi ketika di dalam tongkrongan tersebut berbicara hal-hal yang berlebihan, maka tongkrongan tersebut akan menjadi haram. Kenapa? Karena akan berbicara kemana-mana seperti itu. Itu sering terjadi di kalangan kita yang generasi muda. Begitupun orang tua. Bahkan zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang melakukan hal tersebut. Yang kedua, ketika terjadi sesuatu yang besar pada urusan dunia, maka dia akan menganggap itu sebagai musibah. Nah, jadi dia itu tidak akan selalu mementingkan urusan dunia, tapi harus lebih mementingkan urusan akhiratnya. Jadi apabila ada suatu hal terjadi di urusan dunia itu, dia akan meresponnya tidak terlalu berlebihan seperti itu. Yang kedua, jika dia mendapatkan hal kecil yang kaitannya dengan agama, maka itu bisa membuatnya bahagia. Nah, yang maksud dari yang nomor 3 ini adalah ketika seseorang tersebut mendapatkan sedikit saja ilmu, misalnya dan yang memang itu berkaitan banget dengan agama gitu, itu akan membuat hatinya lebih bahagia, lebih tenang ketimbang dari poin yang kedua. Karena kalau poin kedua itu lebih banyak memperhatikan urusan dunia. Yang keempat, tidak pernah makan banyak walaupun itu makanan halal karena khawatir ada perkara haram yang tercampur di dalam makanan itu. Karena dalam fikih sekali tidak berlebihan, semisal itu barang haram maka bisa menjadi halal karena keadaannya sedang darurat. Nah, jadi poin nomor 4 ini adalah seseorang yang tidak banyak makan walaupun makanan tersebut itu halal, jadi tidak berlebihan. Intinya sesuatu yang berlebihan itu tidak diperbolehkan. Karena mengapa Nabi aja mengajarkan kepada kita untuk kalau sedang makan itu seharusnya berhenti sebelum kenyang. Karena mengapa? Apabila kita terlalu berlebihan, hal tersebut bisa jadi haram gitu. Dan banyak sekali madaratnya ketika kita makan terlalu banyak. Ketika akan melaksanakan ibadah itu akan malas. Mungkin ada juga makanan-makanan yang haram yang tercampur di dalam makanan tersebut. Terus yang nomor terakhir yaitu selalu memandang orang lain sebagai orang yang selamat atau terbebas dari kehancuran karena hubungan baik dengan Allah dan selalu memandang dirinya sebagai orang yang celaka. Jadi poin nomor 5 ini
itu kita tidak berburuk sangka, tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain mengenai bagaimana kehidupan mereka gitu. Lebih tepatnya dia lebih lebih mengevaluasi dirinya gitu. Jadi teman-teman semuanya, kita sebagai umat muslim hendaknya kita itu menjaga lisan dan juga perasaan kita. Prasangka itu akan menjadikan kita terjerumus ke dalam dosa gitu, berprasangka buruk terhadap orang lain gitu, padahal kita tidak tahu bagaimana orang lain itu gitu, yang karena pada hakikatnya yang mengetahui mengenai diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Walaupun orang lain melihat kejelekan kita, tapi kan belum tentu mereka tahu bagaimana hal baik yang ada di dalam diri kita, begitupun sebaliknya. Jadi saya ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya, kita sebagai umat muslim, apalagi di bulan Ramadan ini, hendaknya kita dapat menjaga pemikiran kita terhadap orang lain, lisan kita, terus juga kita harus membentengi diri dari hal-hal duniawi yang berlebihan, karena kita itu harus balance ya, harus seimbang antara dunia dan akhiratnya. Apalagi di bulan Ramadan ini, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi ladang pahala gitu. Oleh karena itu, kita harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.